Meskipun tidak ada mana dalilnya kita dalam agama bahwa harus ikut Imam Junaid al-Baghdadi dalam tasawuf. Memang lagi. Jangan Al-Quran hadis karena itu atau zaman kemudian pan eta mah. Kan eta nu secara ketika sudah mulai banyak orang yang dalam fikih menyimpang, dalam tauhid menyimpang, dalam tasawuf menyimpang, maka ulama-ulama akhirnya sepakat bahwa yang disebut fikih yang benar ikuti 4 mazhab itu. Tasawuf yang benar ikuti imam ini. Tauhid yang benar ikuti imam eta. Karena geus banyak penyimpangan. Akhirnya dibikin konsensus ijma ulama bahwa yang namanya yang benar itu ya yang golongan ahlus sunnah wal jamaah eta nu dina fikihna ikut salah satu 4 mazhab, nu dina tasawufna ikut kepada Junaidi al-Baghdadi atau Abdul Qadir Jailani misalkan. Yang ikut tauhidna karena Abul Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Jangan ikut harus itu yang benar, memang aja. Siapa bilang itu yang benar, mana hadisnya mual ayah, botak sariawan di tiangan mual ayah. Itu konsensus ulama, ijma namanya. Karena sudah banyak penyimpangan dalam bidang akidah, fikih, tasawuf dan lain-lain, maka ditetapkanlah. Namun untuk itu, hesek. Maka salah satu sumber hukum adalah ijma, kesepakatan ulama. Mengingkari ijma ulama itu hukumnya murtad. Keluar dari agama, minimalnya ahli bid'ah nikos gitu. Maka ikuti eta. Ikuti eta insya Allah benar gitu. Meskipun ya ketika orang ikut mazhab Syafi'i insya Allah benar. Tasawuf ikut Abdul Qadir insya Allah benar. Terus tauhid ikut imam itu yang 2, Abu Musa al-Asy'ari, Mansur al-Maturidi. Kadieu kenapa ulama-ulama nu sejen setelah eta. Jadi eta dipakai patokan punya nangke. Seperti ya misalkan Syekh Nawawi ya ikut pada mazhab Syafi'i. Eta patokan. Jangan hanya mempermudah ajaran yang dibawa ke Imam Syafi'i itu yang dirangkum. Wa yarumu alaihi takribu haram ngabohongkeun Rasul. Sanajan tadi teh anu sifatna kos darjan geus gitu, kudu percaya. Atau menyalahi perintah dan larangan, yang dilarang malah dilaksanakan. Anu diperintah malah ditinggalkan, itu haram. Faman kadzabahu fi ikhbari fa huwa zalimun nafsi kafirun. Orang yang tidak percaya, bohong maksudnya. Apa yang diberitakan oleh Nabi, maka itu orang zalim kafir. Tidak iman. Karena poin keimanan anu kunyana lakonan ketika tidak percaya atas apa yang diberitakan oleh Rasul. Terpercaya siksa kubur, kafir. Wahwa adullah, musuh Allah yang kafir. Tidak musuh jelema dia musuh Allah, parahnya sama. Amal mukmin, adapun orang mukmin yang tidak meninggalkan ketauhidan, maka dia bukan musuh Allah. Walaupun disebutkan di dia wa in raqiba jami'atul. Kabeh dosa kau dilakonan. Tapi nya boga tauhid bukan musuh Allah. Lamun lain musuh Allah atau kudu naon jelema make jeung hewa-hewa. Jelema nu salah teh salah, tapi bukan untuk di hewaan lain. Kabeh dosa dilakonan punyana, tapi nya boga tauhid. Boga rukun iman, itu tetap bukan musuh Allah. Nanti jelema hendak memvonis lebih daripada Allah. Disebut kafir, disebut naon. Selama punya ketauhidan, fala yakunu adu Allah, bukan musuh Allah. Sanajan kabeh dosa punya dilakonan. Minumlah, tukang bobok, tukang tarok, tukang ngalokan liang orok. Pokoknya geus bajidor bener lah. Tapi ingat boga tauhid itu bukan musuh Allah. Dosa, iya dosa. Tapi udah jadikan musuh gitu jelema anu berdosa teh, malah perlu dikarunyaan kan. Diajak, dibenerkeun. Bukan melegalkan atau mengamini apa kelakuanana lain. Bukan setuju dengan kelakuannya, tidak, tetap aya haram. Cuma nyanakan jelema itu barang anyar, hadis, makhluk, aya sok berubah. Namanya barang baru itu suka berubah. Maka orang harapkan perubahannya kepada yang lebih baik gitu. Jadi lain jeung dimusuhan, malah kudu dideketan, diberi pengertian, bukan untuk dimusuhi. Marah silahkan, tapi lain karena ngemusuhan gitu, karena henteu setuju karena pagaweanana. Ari jelema nama tetap kudu didakwahan.
Karena Allah juga tidak menganggap musuh, banyak orang menganggap musuh. Kalau bakal jelema lebih pangeran daripada pangeran. Wa amal kizbu, adapun bohong atas Nabi, nggak percaya. Maksud bohong atas Nabi teh berbohong atas nama Nabi gitu. Cukup Nabi kieu padahal henteu. Ayat tadi mah tidak percaya atas apa yang diberitakan Nabi. Nabi ngomong terpercaya, teh eta mah kafir. Tapi yang berbohong atas nama Nabi ngaluarkeun hadis, padahal lain hadis eta teh. Itu namanya berbohong atas nama Nabi. Tah itu teh kafir kan haram dosa gede. Cukup Nabi kieu padahal henteu, Nabi teh pernah ngomong gitu. Macam apa hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Yang maknanya tidak, meskipun maknanya akurnya, tapi kalau bukan hadis jangan disebut hadis. Macam hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Itu bukan hadis Nabi. Maknanya memang bagus. Maknanya Nabi itu cinta, Nabi itu sering ingat ke Mekah. Ya, ke Mekah tempat kelahiran anak. Nabi pernah ngomong saya cinta kepada Madinah dan penduduk Madinah. Itu bukti cinta Nabi kepada tanah air. Tapi tidak pernah Nabi ngomong hubbul waton minal iman. Tidak pernah. Jadi makna nama bagus. Cuman eta bahasa eta teh lain cek Nabi, maka jangan disebut hadis. Itu mah ucapan ulama. Lain hadis. Kalau aja jelema ngomong eta teh hadis, Rasul ngomong gitu, tah eta berbohong atas nama Nabi ngaranna. Dosa bekos gitu. Meskipun secara makna tidak menyalahi. Secara makna tidak menyalahi. Dan memang Nabi dia cintai karena tanah air. Tapi pernah ngomong kos gitu ta. Belajar hadis teh, lebih hese daripada Quran loh. Quran mah teu make sanad. Maksudnya Quran mah kan lapannya eta ayat tertulis gitu. Hadis kan ti anu eta ngaranna bae ge pan Quran 10 jeung binna 10 deui. 20 jelema. Kudu talar cenah. Biasa macam anu soheh tah hasan tah doib. Lebih liar daripada ngalar Quran. Soalnya Quran mah teu nyebutkeun ngaran jelema. Teu nyebut bin anu. Ya hadis apa? Di Quran mah akur. Di mazhab naon bae Quran eta. Di hadis mah mazhab Syafi'i mengunggulkan hadis yang ini, tapi Imam Hanafi malah ieu. Imam Syafi'i mengatakan kurban itu sunnah. Tapi berat lamun deuk kudu make embe. Hukumnya ringan sunnah. Tapi Imam Hanafi kurban itu wajib. Berat kan wajib untuk korban doraka. Tapi ngalaksanakeun enteng. Make lakbet jadi. Ya. Make burung dara jadi, ayam jago jadi, ayam negeri lah di Mang Ajo jadi. Ngalaksanakeun enteng karena yang diambil hadisnya beda gitu. Dina hadis eta Imam Hanafi mah mencetuskan hukum gitu bahwa fatwa bahwa kurban wajib. Tapi melaksanakannya ringan, cukup dengan hayam. Tapi Imam Syafi'i kurban eta sunnah, ringan hukumna. Tapi lamun teu korban berat, kudu kumbe ulah ku hayam. Kamu japati mah. Ya logisnya logis Imam Syafi'i, ngecek logis mah gitu. Karena apa? Ya kan untuk dibagi-bagikan. Ayo sagede hayam kabagian sabaraha jelema. Ya kan? Bisa dibagikan hayam mah pan leuweung bae saeur teh mah kabagian lah. Gitu kan Imam Syafi'i mah. Jadi mah tetangga 5 imah mah kabagian gitu. Setengah kilo mah. Pan mah merah ayam ka tetangga. Oh iya, cekerna doang hiji. Kan itu memberi, tapi kan aya batasan layak dan tidak layak kan gitu. Benar memang lagi mere, tapi aya layak dan tidak layak. Pantes dan tidak pantes. Bisa terpantes ulah. Mulai bisa jadi imam kan, cuma itu pantes aing ulah nih. Itu kecuali di imam, di pamajikan, di musola mau wakar gitu. Ya, ada kelayakan, ada kemampuan dan ada kelayakan. Uji kelayakan, bukan tidak mampu semua. Tapi layak tante gitu kan. Lebih tinggi itu mah. Tidak sekedar bisa gitu loh. Ya secara macam sholat nutup pakai samping doang. Sah kan?
Yang penting aurat tertutup, hadapun bujang, nepikeun katuhur katutup. Cuman layak enggak begitu. Tidak semua yang mampu itu layak. Tapi yang layak itu pasti mampu. Nah, orang yang seperti itu tuh ya yang berbohong atas nama Nabi, Nabi ngomong kieu padahal henteu, eta mah haram tapi tidak kafir.